teman-teman tenaga kerja Indonesia yang khususnya bekerja di luar Kedah ya, di luar Kedah, di luar Pining, di luar area, biasanya itu fokus kerja di tempat dan tidak bisa berjalan-jalan kemana-mana, hanya dari rumah ke tempat kerja, rumah ke tempat kerja, makan tidur kerja, makan tidur kerja. Tapi saya lain sahabat, karena itu saya minta dukungan kepada sahabat supaya setiap hari saya dapat mengupload video-video saya ini, dan sahabat yang lain juga tahu, oh seperti itu Alostar, oh seperti itu Sungai Petani, oh seperti itu pedalaman-pedalaman Malaysia. Jadi alhamdulillah dengan kemudahan-kemudahan yang saya dapatkan, kalau sahabat-sahabat semuanya subscribe, saya akan dapat lebih giat lagi untuk memberikan video-video yang akan mengulas secara detail bagaimana Malaysia itu. Jangan melihat hanya di Kuala Lumpur sahabat, sebab kalau di Kuala Lumpur kan bangunannya tinggi-tinggi, terus corak kehidupan sudah lain, di antara satu dengan lain sudah tidak terkenal, tidak ada hubung rapat lah, tidak seperti di negeri utara ini. Kalau di utara seperti di Perlis ya, itu hubungan masyarakatnya itu masih sangat kental, rapat, dan apalagi di Kedah. Kedah itu merupakan sebuah negeri yang orangnya itu ramah ya. Jadi interaksi dengan orang Kedah itu, satu, kita akan dilayan memang sangat best. Orang Kedah apa nah, Kedah memang sempoy lah Kedah. Nah, lepas itu kalau kita berkawan dengan orang-orang Kedah, kita masuk rumah saja makan, kita jumpa saja diajak makan. Itu oke, kita video di depannya sahabat ya. Copios, saya minta maaf. Nah sahabat, ini adalah area stadium Darul Aman. Stadium itu terletak di sebelah kiri ya. Nah ini. Tapi saya tidak dapat masuk sahabat. Saya akan fokus ke jalan saja hari ini, supaya ada perbedaan. Jadi ada yang YouTuber yang mendapat dia mengupload videonya itu melalui drone dari atas ya. Itu memang cantik sahabat, tetapi dia tidak diulas secara detail. Ini jalan apa, dan riwayat atau kenangan di jalan itu jarang sekali mereka ulas, karena dia mengambil video dari atas dan diletakkan musik saja. Kalau saya lain, musik yang saya ada ya mulut saya ini. Jadi saya terus memberikan pencerahan. Ini jalan apa, ini jalan Sri Mentalun ya, menuju ke Masjid Zahir. Jadi di depan itu ada menara ya, menara Alostar itu tinggi sahabat. Dan sekarang ada Aman Sentral. Itu di depan itu Aman Sentral itu adalah shopping mall yang terbaru itu. Shopping mall di sini yang paling bagus lah di Alostar, di shopping mall Aman Sentral ya. Nah itu menara Alostar itu saya pun belum pernah naik ke sana sahabat, karena kesibukan lah. Kadang-kadang ya itu di depan itu adalah menara Darul Aman, menara Alostar. Itu tinggi sebenarnya itu ya. Lepas itu sekarang sedikit demi sedikit itu berkembang kota-kota di sini itu. Selepas Aman Sentral disiapkan itu, rancak ekonomi itu sudah lain ya, karena bergeser ke sebelah utara, ke utara ya, ke utara hingga ke Citra sana. Sudah naik ini bangunan-bangunan di sini. Nah seperti ini adalah ibu kota Star ya. Kalau sahabat belum tahu,
Kota Star itu gimana? Ya ini. Nanti di depan sana itu ada Masjid Zahir ya. Nah, di sini sahabat, ini adalah pusat tampuk pemerintahan yang menempatkan balai seni. Itu sekarang diabadikan menjadi balai seni sebagai museum ya. Di sini sebelah kiri itu pintunya itu seperti bangunan di Prancis, di Itali itu tiangnya besar itu ya. Jadi ada nih di Kedah, di Pineng itu banyak, tapi kalau di Perlis seperti ini tidak ada sahabat. Oke, mari sahabat, laluan daripada utara ke selatan ini adalah Kota Star. Sengaja saya bawakan kepada sahabat, lain kali kan saya bisa masuk ke sini dan saya akan membuat video mengulas bagaimana sejarah kerajaan Kedah kuno ya. Nah, ini beberapa pejabat di sini ya. Sedang pengecatan ini Alor Star. Oh, di spray ya. Jadi di depan itu adalah Masjid Zahir, sahabat. Masjid Zahir ini masjid yang seperti sebiji dengan Masjid Baitur Rahman ya di Aceh. Jadi Masjid Kedah ini entah mengapa bisa kembar dengan Masjid Baitur Rahman di Aceh. Itu sejarahnya panjang ya sahabat. Kalau diceritakan saya kena membaca buku dulu dan saya akan menerangkan kepada sahabat semuanya. Jadi terus mengikuti channel saya ini supaya update-update terbaru mengenai jalan-jalan di Malaysia, sejarah dan juga lain-lainnya itu selalu dapat sahabat ikuti mengenai dengan video yang sahabat saksikan ya. Oke, ini sampai di Pekan Cina dan Pekan Melayu di Alor Star, Jalan Pegawai ya. Kita tutup dulu sahabat. Nah, di tempat inilah sahabat, tempat dilahirnya Tun Dr. Mahathir Mohamad ya. Jadi di tempat ini sangat berkait rapat dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad karena tempat kelahiran beliau di sini, dibesarkan di sini, bersekolah di sini, dan bertanding dalam Dewan Undangan Negeri di Pendang dan juga di Alor Star. Itu menang sahabat. Oke. Saya tidak berbicara berkenaan politik lagi ya. Tapi kita sekarang menuju ke tempat yang lain. Jalan ini kita susuri jalan dengan jalan-jalannya. Semoga video ini bermanfaat. Yang rindu area Alor Star juga dapat mengobati kerinduan. Ya, sahabat. Halo. Balik ya, sekarang pun do Alor Star lagi nih. Napi apa semuanya panggil nak inspect BNZ. Awak terus pi inspect nanti kalau apa masalah jangan terletak. Ya lah, esok sebelum hantar saya akan tes lagi lah, tapi inspect sekarang lah, tak ada masalah. Semua yang tak ada
Tak ada, tak apa. Itu tak, jangan bungkus mah. Nanti dia panggil kalau boleh hari ni. Jangan bungkus, yuk inspek. Lepas itu jangan bungkus. Lepas itu besok pagi saya cek, kalau oke, saya bagi tahu buat DO. Itu di rumah kena panggil saya servis nak saja lah. Ah, boleh, tak ada masalah. Okay. Oke, baik. Oke, sahabat, dari rekan sekerja ya. Nah, oke sahabat, saya tuh pernah sholat di sini ya. Di masjid ini saya pernah sholat sahabat. Tapi dulu warnanya putih, sekarang ada warna kuning ya. Oke, ini masjid ini seperti sebuah masjid di Masjidil Aqsa ya. Menaranya tinggi, besar. Dan struktur binaan itu halamannya juga seperti Masjid Al-Aqsa ya. Tapi entah bagaimana sejarah masjid ini, Masjid Al-Ghufran ini memang seperti sebuah masjid lama lah. Sebab struktur bangunan itu seperti lama lah, ratusan tahun lah. Oke, kita beralih ke video yang lain. Nah, ini adalah jembatan Jejantas yang bagi para murid-murid sekolah itu bisa merentasi jalan ini dengan selamat ya. Nah, ini sekolah Maktab Mahmud yang sebelah kiri sini. Ini sekolah favorit ya. Kalau bisa sekolah di sini bagus ini. Sekolah Maktab Mahmud di jalan ini. Bagi orang-orang Kedah yang tahu, yang hang tahu dak? Hang tahu dak sekolah nih? Saya cakap logat alus ta'ala. Hang tahu dak sekolah Maktab Mahmud nih? Depa kalau boleh sekolah tang ni kira tere lah, no? Kira bagus ha. Oke, sahabat-sahabat semuanya, hangpa yang baru jumpa dengan channel saya ni, hangpa orang utara, hangpa minta tolonglah saya ni sahabat jiran dari negeri seberang. Minta tolonglah hangpa subscribe lah. Alang-alang duk tengok video ni, alah subscribe je lah. Orang utara, orang baik-baik kalau setakat subscribe leceh ha. Kita kira lah, lagu ni lah kita kira 1, 2, 3 subscribe lagu tu orang halus tak. Assalamualaikum, woi. Sahabat-sahabat subscriber yang berada di Alus Ta'ala, minta tolong hangpa subscribe lah channel saya ni. Lagu tu kan senang, 1, 2, 3 tekan je subscribe. Lagu tu senang Kalau orang utara ni setakat subscribe tu senang je kan. Tapi yang penting manfaat dari video ini sahabat ya. Karena mungkin orang Alus Ta'ala juga duduk di USA pun ada, di British pun ada, di Australia pun ada. Orang halus tak, orang kira orang halus tak ni tere lah, best lah. Apa hangpa ni. Jadi saya bercakap halus tak nah hangpa ni. Tolonglah hangpa ni subscribe lah no. Makasih sangat-sangat lah no, sudi subscribe dengan channel saya ni supaya dapat dapat menjadi pengobat rindu kampung halaman yang saya upload untuk subscriber saya dimanapun sahabat berada, untuk orang Malaysia, untuk orang Indonesia, untuk TKI Arab Saudi, untuk hangpa semualah. Tak kira bangsa lah, Cina kan, Melayu, India lah no?
Oke? Oke sahabat, saya mengawali perjalanan ini daripada Simpang 4 Kangkung. Ada di Malaysia itu namanya Simpang 4 Kangkung. Dan Simpang 4 Kangkung saya menuju ke Tokai. Tokai adalah sebuah jalan perkampungan di tengah sawah, yaitu jalan menuju ke Pendang ya. Jadi betul-betul yang saya lalui di sini adalah tempat pemandangan suasana desa yang betul-betul original. Ini terus suasana yang begitu nyaman sekali pokoknya kalau tinggal di Kedah nih ya. Jadi negeri Kedah ini adalah negeri jelapang padi yang begitu hamparan padinya itu banyak luas ya, sehingga dijuluki dengan negeri jelapang padi. Oke? Yang menarik di tempat ini sahabat, di jalan ini banyak pokok-pokok kelapa yang rimban, yang banyak hidup di tepi-tepi jalan. Itu pokok kelapa pendek-pendek, rendah-rendah itu sudah berbuah, sehingga kalau kita hidup di Kedah itu, kalau mau makan nyok, nyok itu bahasa Kedah disebut nyok, tulisannya itu N-Y-I-O-R, nyor. Tapi orang Kedah bilang, orang Kedah cakap nyok. Kalau kita ke Kedah itu kita kena pandai lah. Kalau ada depa duk cakap ayak apa, ayak nyok. Dulu saya pening sahabat, saya sampai saya itu apa yang mereka cakap, apa yang mereka kata itu saya tak paham langsung. Sebab kan orang Indonesia berbahasa ya kamu mau kemana, ini kelapa. Jadi kalau saya sebut kelapa, depa paham. Orang Malaysia nih kalau kita sebut ini pokok kelapa, depa paham, dia paham. Tapi bila dia cakap saja, dia sudah lupa lah dia cakap dengan orang Indonesia. Dia akan, oi, ayaknya sebongkeh. Saya pun terhege-hege lah, apa depa cakap nih, apa yang dia cakap nih. Dan saya tak bertanya. Jadi kadang-kadang apa yang suruh dia beli itu, yang saya tahu TOS saja, saya bawa balik TOS. Jadi dia sudah pesan, tolong belikan saya ais kelapa. Tapi dia bukan seperti itu. Oi, wah, tolonglah ayak nyok sebungkuih. Kawan-kawan lagu tu dekat Alostak tu, no? Lepas itu lama punya pasal, saya pun tak boleh jadilah lagu ni, kena belajar lah sikit-sikit pun lagu mana kan. Lepas itu saya belajar orang utara. Mai orang utara dah pandai. Saya duk berkawan dengan orang Kelantan pula. Lagi pening cakap Kelantan. Orang Kelantan cakap cantik, molek. Bila orang Kedah pula, dia boleh cakap, sempoi ya, cuna, makwa tu, boleh lagu tu pula. Aduh, lagi pening. Lepas tu saya pun terfikir dalam kepala otak saya ni, aku nak cakap Kelantan, kan nak cakap Kedah. Balik saya cakap Indonesia lah. Mai cakap Indonesia, depa yang bengong. Depa tak faham apa saya cakap. Tu dia tu. Tapi tak apa, ini satu pengalaman ya sahabat ya. Macam ni di jalan-jalan seperti ini sahabat ya. Tempatnya itu begitu nyaman sekali.
apalagi waktu petang-petang macam ini kan. Memang nyaman sekali kalau duduk di Kedah nih. Lebih-lebih lagi dekat Pendang. Nah ini orang mancing nih, orang mancing ikan di tepi-tepi itu. Suatu saat kalau ada rezeki yang banyak, rezeki yang lapang tuh, silalah datang jemput datang negeri Kedah ni no, hang mai lah. Orang Selangor kah, orang Perak kah, orang Johor kah, Kelantan kah, Ganu kah, hang mai lah Kedah. Kedah orang baik-baik belakang lah, no. Jadi subscriber saya yang berasal dari Kedah, saya sengaja bercakap Kedah nih supaya penonton-penonton yang lain daripada negeri Kedah tuh bolehlah faham, supaya apa yang saya kongsikan ini menjadi tarikan lah. Ini orang Indonesia kah, orang mana nih duk cakap Saki sakap Jawa, ngomong Jawa, wis mangan apa urung. Saki cakap Melayu, hang dah makan ke? Saki cakap orang Hokkien, woi ciak pui lah woi. Orang Hokkien pula ciak pui, ciak makan pui nasi. Makan nasi lah woi. Ciak pui. Habis itu kalau kita cakap India pula, sampur ya, ini mereka, sampur ya, itu Tamil pun boleh, boleh, sampur ya. Kalau dengan kawan-kawan Tamil kita kena cakap Tamil lah, sampur ya. Lepas dia cakap Tamil, kadang depan tu cakap Cina pula, Mandarin. Lagu mana? Lagu ni lah, Savana. Makan sepan. Oke sahabat, ini satu gurauan canda lah sahabat, janganlah diambil hati ya. Oke sahabat, orang Pendang dimanapun sahabat berada, dan orang-orang subscriber Muhammad Rodi ini, lihat nih, ini adalah suasana perkampungan di Malaysia nih. Jadi seperti ini, di atas Pendang ada jalan hitam, and then near left and right the road, orang cakap putih pula, nak lampai hang apa nih, di kiri dan kanan jalan tuh terdapat padi yang sedang hijau seperti melambai-lambai. Inilah Kedah Darul Aman, negeri jelapang padi yang begitu damai sehingga hati saya terpesona melihat keindahan Bukit Raya ini ya. Dan di sini adalah Jalan Bukit Raya Pendang. Di sini memang area sawah padi yang begitu besar ya. Nah, kalau lain kali ada kesempatan, saya akan menuju di sebuah kilang kicap Cap Mudim. Jadi di area Pendang ini ada sebuah kilang yang begitu besar, yang sangat besar, kilang membuat kicap ya, kicap Cap Mudim. Itu salah satu usahawan Bumi Putra, dan itu bernama Tuan Haji Zakaria. Itu sudah pun menjadi seorang usahawan yang sangat-sangat dikenali, sehingga produk beliau yang bernama
kicap Cap Mudim sangat diminati oleh saya dan istri saya juga sangat suka. Lidah orang Indonesia pun sangat suka dengan kicap beliau, dan juga terutama warga Malaysia dimanapun supermarket ada itu kicap Mudim tuh. Insya Allah lain kali saya akan berkunjung, saya akan membawakan video untuk sahabat semuanya supaya tahu corak kehidupan, cara berbisnis di Malaysia. Walaupun kita sebagai pendatang bekerja di Malaysia ini, kita perlu menjadi sebagian daripada mereka, yaitu dengan berbisnis seperti saudagar-saudagar kaya dulu yang dari tanah Arab yang berdagang di Malaya dan akhirnya menetap di Malaya dan mendirikan rumah tangga di Malaya, sehingga Islam itu pun datang sampailah diterima di Malaysia ya, yang dulu adalah Malaya. Jadi sekiranya para TKI yang berada di semua negara berpikir bahwa dia ingin menjadikan tempat itu sebagian daripada kehidupan mereka, maka apa yang harus dilakukan adalah bekerja dan masuk ke dalam ke dalam arena warga tempatan. Jadi bukan menjadi warga tempatan, menjadi sebagian dari mereka, supaya kita paham terutamanya dalam bahasa. Jadi mengenali bahasa mereka, otomatis kita sudah menguasai sebagian dari mereka, karena dengan bahasa kita mudah untuk bertutur kata, dan untuk menyambung silaturahim. Dan apalagi kita tinggal di sebelah utara yang terkenal dengan sifat-sifat ramah orang utara ya. Pun begitu, sahabat subscriber semuanya, kalau misalkan Anda di Arab Saudi ya, itu cobalah mengenal rapat dengan warga tempatan supaya kita tahu apa peluang bisnis di dalam sana. Begitu. Walaupun kita tidak terus terjun dalam bisnis pada hari ini, tapi sekurang-kurangnya kalau kita sudah balik ke Indonesia, ya, ke negara asal kita, sebanyak kita tahu, oh, bahwa di sana ini, di sini tak ada, di sana diperlukan. Itu menjadi ladang bisnis yang bagus ya, supaya di kemudian hari kita bisa masuk kembali sebagai seorang pedagang gitu. Dengan begitu lama-kelamaan itu akan merubah diri kita menjadi seorang pedagang. Jadi harus dagang ya. Kalau bekerja sih bagus, bekerja juga bagus, tapi lebih bagus kita berdagang kan? Ya, jangan salah paham. Bekerja itu bagus, tapi lebih bagus kita berdagang. Mana satu? Kalau ada ya itu cantik, tapi dia lebih cantik, mana yang dipilih? Pasti yang lebih cantik kan? Ya seperti itu kehidupan tuh. Ini ramai di sini ya. Ada apa ya? Di Simpang 3 ini, di Bukit Raya ini memang selalu ramai nih. Karena simpang ini kecil. Oh, saya tak sholat asar lagi nih. Berapa bang Nescafe Ice bang? Nah nih, ini di tempat Kedah nih, kalau Kedah kita sebut ayak tuh
ayak, air di Kedah. Kita cakap logat Kedah lah. Ayak Nescafe Ice, ayak air ais. RM2 5 kupang tu, RM2.5 kan no. RM2.50, RM2 5 kupang. Hangpa kena tahu kau. Orang Kelantan ramai sini nak beli tak tahu lagi. Saya orang Indonesia. Oh. Ya, ikat tepi ya. Orang Kedah tu kalau sebut 10 sen pun sekupang. Mai 20 sen 2 kupang. Mai baling ada nama kupang juga no. Ini saat lagi saya potong, saya masuk YouTube bang. Oke baik, terima kasih bang. Oke. Nah ini 50 sen nih 5 kupang. Tahu tak? Tahu tak? Ini tadi beli ayak harga dia RM2.50. Jadi kalau orang Kedah berapa ni? RM2.5 kupang. RM2.5 kupang tu RM2.50 lah. Tere hangpa ni cakap utara piau Okey sahabat. Oke, di Alostar Kuala Lumpur saya akan mengambil Pendang ya. Saya masuk balik ke Pendang. Dia pusing balik ke Pendang sini. Oke, sekarang saya sudah pun masuk balik di tol Pendang ya. Oke sahabat yang sudah menonton video saya ini, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Dilapangkan rezekinya oleh Allah, amin. Dimudahkan segala urusannya, amin. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, amin. Kelak di yaumul qiyamah, karena dengan syafaat beliau insyaallah dan insyaallah kita akan ditempatkan bersama beliau, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, dengan beberapa orang-orang soleh ditempatkan dengan beliau. Dan rajinlah bersolawat sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Oke, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat dulu, sholat asar. Alhamdulillah.